Halo semuanya, kembali lagi di Florido Hanif dan kali ini kita mau bahas Suzuki Skywave ya. Kalau Nissan punya Skyline, Suzuki punya Skywave ya. Jadi kalau kalian belum mampu beli Skyline tapi pengen banget punya Skyline, minimal Skywave dulu aja ya. Gelombang langit ya. Apa sih? Oke, ini motor kebetulan dulu gue hampir beli tapi nggak jadi karena malas carinya ya. Jadi dulu itu sekitar 2012 atau 2013 gue cari motor yang Matic karena waktu itu gue naik Revo ya. Nah, gue kepikiran tuh harus bisa masuk helm, tapi akhirnya nggak jadi ambil ini, jadinya ambil Honda Spacey baru Grace. Kenapa Spacey? Karena selain dia masuk helm, dia udah injeksi. Kalau ini kan dia masih pakai karburator. Maklum motor tahun 2007 ya. Ini kan pertama kali keluar 2007. Nah, ini kebetulan hari ini yang ada di depan saya ini motor tahun 2008 dan ini adalah motor punya subscribers. Jadi pas lagi pandemi gini ya, walaupun new normal, gue tetap kalau kontennya bisa dibikin di dekat-dekat rumah atau kantor, mendingan mobil atau motornya itu dibawa ke sini aja. Nanti diambilin sama orang kantor, terus kita pinjem sebentar, udah selesai bikin video, kita balikin lagi gitu ke orang yang punyanya. Ya, jadi motor ini kondisinya masih bagus sekali. Lihat catnya, depannya, terus sampai ke belakang. Perintilan-perintilannya pun juga bagus sekali. Dan ini gue nggak tahu nih speedometernya baru atau kilometernya 433, kecil banget loh. 1000 kilo aja belum nyampe. Berarti kalau emang ini bener, sepertinya ini bener-bener motor yang dirawat, kesayangan, koleksi. Tapi kalau dari tombol-tombolnya ini sih bener sih, tombol-tombolnya masih kayak baru banget gitu. Jadi dengan kondisi yang baik seperti ini, kira-kira kalau misalkan kita beli di tahun sekarang, itu gimana rasanya ya? Nah, saksikan terus video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe karena kita akan bahas Suzuki Skywave 2008. Jadi kalau teman-teman cari di online gitu ya, motor Suzuki Skywave tahun 2008, 2010 dan ya semuanya tergantung kondisi sebenarnya sih, bukan tergantung tahunnya ya kalau menurut gua. Itu harganya mulai dari 3 jutaan sampai 8 jutaan. Tapi kembali lagi tergantung dengan kondisinya. Kalau kondisi seperti ini sih gua rasa nggak mungkin cuma 5 jutaan karena ini bagus banget kondisinya. Dan teman-teman, dulu pertama kali motor ini keluar, itu luar biasa loh. Karena 2007 itu kan nggak kayak sekarang ya. Ya dulu tuh zamannya masih Mio, masih karbu ya kan. Terus Vario juga masih cuma satu tuh. Terus ada Beat yang masih karbu juga. Suzuki itu cuma punya Spin sama Skywave. Dan motor ini pada zamannya boom. Bener-bener. Pertama cc-nya dia punya cc 125, dimana yang lainnya mungkin masih 110. Terus dia punya ban. Itu bannya ini ukurannya beda sendiri loh. Peleknya itu 16 inci, dimana motor lain biasanya tuh kalau nggak 12, 14, ya 14 inci lah ya. Dulu yang 12 inci itu belum banyak kayak sekarang. Terus bagasinya, dia bisa masuk sebuah helm full face. Jadi memang lega sekali. Dan bagian belakangnya, biasa kalau motor Matic zaman dulu, ya kalau zaman sekarang udah ada beberapa yang kayak gitu. Tapi zaman dulu itu biasanya sebelah kirinya itu nggak ada armnya lagi, nggak ada pegangannya lagi. Jadi cuma sebelah kanan doang. Ikutin transmisi CVT-nya gitu. Ban sebelah kirinya kosong. Jadi dia itu armnya kanan kiri karena dia punya 2 buah shock breaker di belakang. Dan motor ini nyamannya luar biasa. Kayaknya dulu motor Matic ya, di kelasnya itu nggak ada yang suspensinya senyaman motor ini. Iya, ini suspensinya juara. Bahkan mungkin kalau kalian dulu pernah pakai Skywave terus udah ganti motor lain, ada pasti rasa-rasa kangen sama motor ini karena kelembutan suspensinya yang luar biasa. Dan juga motor ini punya kursi yang kalau kita dudukin ini lega banget dan empuk gitu. Jadi kalau buat pakai jarak jauh itu enak sekali motor ini. Jadi waktu pada zamannya entah kenapa nggak selaku itu, padahal motornya enak sekali gitu. Oke, lanjut kita akan bahas satu-satu mulai dari depannya. Motor ini punya ban depan itu velgnya ukuran 16 dan bannya ini itu tipis ya, cuma 70 90 R16. Dan juga ini desainnya kalau dari kiri itu kelihatannya bagus gitu ya, tapi dari sebelah kanan, nah ini tuh desainnya tuh cuma buat dilihat dari sebelah kiri aja velgnya. Jadi dari sebelah kanan ini kelihatan tulangannya seperti ini. Ya agak aneh sih desainnya, harusnya kanan kiri itu dibikin sama bagusnya gitu. Kemudian remnya sudah pakai rem cakram
Dan ini kebetulan selang remnya ini udah diganti. Nah, untuk bagian spakbornya ini dia nempel sama bagian bawahnya ya. Jadi dia ikut suspensinya, bukan yang menempel sama bodi atas. Dan kalau kita lihat bagian depannya, ini menurut gue cakep sih. Jadi dia punya lampu itu yang terpisah. Dan apa ya, motor Suzuki itu nggak semua orang bisa nerima desainnya gitu. Kayak misalkan ya Hayate, atau mungkin GSX-R 150, GSX-S apalagi. Tapi motor ini dari depan, belakang, kiri, kanan itu cakep. Jadi kalau gua ngeliat di jalan dan orang-orang ngeliat motor ini, gua rasa semua bisa suka dengan motor ini. Nggak kontroversial desainnya, dan tarikan-tarikan garisnya itu juga bagus gitu. Nah, ini dia lampunya dua, kanan kiri, dan zaman dulu belum zaman-zamannya LED ya. Meskipun ini udah diganti sama LED-nya Osram, termasuk juga lampu kecilnya. Ini juga lampu seinnya ada di sini. Sedangkan di bagian atasnya, batoknya ini nggak ada apa-apa, jadi polos gitu aja. Ke bagian batoknya sini, ini batoknya itu kecil, kompak, nggak kayak motor-motor sekarang tuh yang gede-gede, lebar-lebar. Tapi di sana tuh gue suka ya, bulet-buletnya tuh pas. Dan ini tuh ada pahatannya di bagian sini, sama lampu seinnya ini sebelah kanan dan kiri. Jadi kalau misalkan kita nyalain gini ya motornya ya, kita pencet sen kiri misalnya. Nah, individual ke kanan juga sama gitu. Biasa kan jadi satu kan kalau motor-motor pada zamannya gitu ya. Dan kalau kita lihat lagi sebenarnya indikatornya dikit banget, cuma ada lampu sein, terus di sini ada high beam, ini ada petunjuk bahan bakar, sama ini untuk kecepatannya. Terus sebelah kirinya, ini kebetulan saklarnya udah diganti, tapi gue kurang tahu ini saklar apaan ya. Dia ada lampu hazardnya, kemudian ini ada tombol high beam yang benerannya, ini lampu sein, dan ini klaksonnya. Sebelah kanan ada untuk cut off engine. Terus ini untuk saklar lampunya dia belum pakai AHO, auto headlight on. Terus di sini ada untuk electric starternya. Remnya sendiri menurut gue cukup enak ya untuk motor pada zamannya. Sama starternya dia belum masih pakai ACG starter, jadi masih ada suara starternya. Kalau motor-motor zaman sekarang kan starternya tuh udah di dalam gearbox gitu, jadi nggak ada suaranya, bener-bener halus. Kalau ini masih ada. Terus ke bagian bawah dia ada secure shutter key-nya, tapi kita kalau misalkan mau nutup itu masih diputar secara manual seperti ini. Nah, terus dia punya dua buah laci yang sangat besar untuk zamannya. Sebelah kanan memang kecil, tapi sebelah kirinya agak sedikit dalam. Seperti itu. Sama di sini ada cantolan buat barang belanjaan. Nah, buat kalian yang suka belanja bawa galon gitu, mungkin agak nggak seneng sama motor ini karena decknya nggak rata. Dia masih ada gundukan di bagian sininya, karena sasisnya itu dia ada di sini gitu. Nah, makanya buat kalian yang suka bawa galon boy gitu ya, nggak bisa bawa di sini. Bisanya agak ke samping, tapi nanti jatuh ya bahaya. Ini joknya yang gue bilang tadi, yang empuk, enak, dan nyaman. Bahkan kalau kalian dibonceng pun, naik motor ini tuh pegelnya nggak seperti motor-motor lain. Ini lebih nyaman dibandingkan dengan motor di kelasnya pada saatnya. Nah, untuk ngebuka joknya ini kita lewat sini ya. Jadi ini kita harus ke off dulu. Terus untuk ngebukanya, kalau on kan dia puter aja nih. Nah, kalau untuk ngebuka ini tekan dikit, baru kita puter. Nah, emang agak sedikit keras sih. Nah, ini dia bagian bawahnya. Nah, ini bisa muat sebuah helm full face, tapi nggak semua helm full face. Yang kecil-kecil aja baru bisa masuk ke dalam. Dan juga tangkinya ini 4,7 liter. Sebenarnya agak lumayan gede, tapi motor ini tidak seirit itu. Makanya ya suka dikomplain, katanya cepet banget habisnya ke pom bensin. Tapi masalah tangki ini itu diperbaiki di generasi selanjutnya, yaitu Hayate 125, ditingkatkan menjadi 5 liter. Jadi nambah 300 mili. Yang nggak seberapa sih, tapi ya udahlah, penting nambah. Terus yang gua amazed sama motor ini, rapi banget loh. Jadi biasanya kan dibiarin terbuka gitu ya, kelihatan besi-besinya. Nah, ini dikasih cover plastik seperti ini. Jadi bener-bener rapi. Tuh. Ini di pinggir sininya dikasih karet ya. Jadi bener-bener dipikirin gitu loh estetikanya. Padahal di bagian bawah sini kan jarang kelihatan ya. Terus di sini ada sebuah laci kecil, bisa dibuka, isinya biasanya toolkit, tapi ini toolkitnya udah nggak ada. Jadi pas kita buka motor ini, itu kayak, wow, ini motor rapi sekali ya. Kesannya tuh motor yang sangat mahal, padahal ya harganya sih nggak semahal itu gitu waktu barunya ya. Ya samalah mungkin sama Vario. Nah, terus mungkin teman-teman nanya, tadi dibuka di sini ada bagasi, di sini ada tangki bahan bakar, terus di sini juga ada tempat penyimpanan kecil. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana letak posisi akinya? Nah, dia ini sudah punya posisi aki itu di bagian sini.
Jadi deck yang naik ini adalah posisi akinya, bukan di bagian bawah sini ya. Beberapa motor kan ditaruhnya di bawah sini ya, motor zaman sekarang. Kalau ini enggak, ini di sininya, makanya dia agak sedikit nongol. Sekarang kita bahas soal mesinnya. Dia menggunakan mesin 125 cc, sama seperti Spin sebenarnya, cuma ada beda beberapa bagian dikit aja. Tenaganya 9,6 horsepower dan torsinya juga sama, 9,6 Nm. Nah, ini kebetulan udah ada dimodifikasi sedikit, kayak misalkan ini diganti sama part-part karbon ya. Terus di sini juga kenapa diganti plastik sih? Ini isinya kipas buat pendingin ya. Dia belum ada radiator. Jadi untuk mendinginkan mesin dia masih pakai ini, atau bisa dibilang air cool kali ya. Jadi memang armnya ini meskipun menambah kekuatan dan jadi dudukan buat shock breaker, dia tuh bikin repot kalau misalkan kita mau servis. Ya sudah, jadi terima saja apa adanya. Dan kita lanjut ke lampu belakangnya. Lampu belakangnya ini desainnya keren. Dia itu mikanya bening, dan bagian sini kalau nyala itu kayak LED, padahal dia masih halogen. Karena reflektornya itu lucu banget bentuknya. Kita nyalain ya. Nah, seperti tampilannya, dan kalau kita rem jadi lebih terang. Keren ya? Ya untuk zamannya tuh keren banget lampu model begini ya. Terus ke bagian atasnya ini ada behelnya. Ini sepertinya bukan cat orinya, aslinya nggak seperti ini. Aslinya nggak salah warnanya silver. Ini dicat merah, mungkin biar jadi lebih senada. Sama ini bagian spakbornya, bentuknya seperti ini. Dan di sini tuh ada mata kucing. Taruhnya tuh di bagian dalamnya gitu. Biasanya kan suka di luar ya. Ini tuh dibikin rapi di dalam lampunya. Dan lampunya ini juga nggak kayak motor-motor merek sebelah yang lama-lama tuh jadi goyang-goyang gitu patah ya. Ini enggak. Suzuki memang kalau buat bodi itu nggak kaleng-kaleng, dan mesinnya pun juga cukup awet. Nah, ngomong-ngomong soal bodi dan mesin, banyak yang bilang Suzuki itu spare partnya susah. Iya, memang zaman dulu mungkin karena online belum seperti sekarang, mencari spare part motor itu agak sedikit rumit. Tapi kalau zaman sekarang udah online ya, kayaknya mau nyari spare part tuh nggak ada yang sulit deh. Kita tinggal beli online, minta pasangin ke bengkel kalau misalkan bengkelnya nggak ready. Memang sih jujur aja, kalau misalkan kita bawa motor ini ke bengkel, kita misalnya mau ganti ban aja contohnya, nggak banyak yang punya ban ukuran 16 seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mau ganti-ganti parts dan nggak ada di bengkel, nggak apa-apa, cari online aja, pasti ada kok. Kemudian di bagian sebelah kirinya, ini airboxnya kebetulan udah diganti sama yang desainnya pakai karbon printing. Kayaknya ini rapi banget sih karbonnya ini. Harusnya tuh di sini tulisan Super CVT kalau nggak salah ya. Jadi emang ini dia pakai transmisi yang CVT. Terus kita juga masih dapat kickstarter di bagian sininya. Nah, motor ini juga meskipun beratnya cukup berat ya, 113 kg kalau nggak salah. Nah, ini kalau kita mau standar 2, itu tinggal diinjak sedikit, angkat sedikit sini. Nah, gampang. Semudah itu. Dan untuk zamannya dia cukup keren karena dia punya side stand switch. Jadi kalau misalkan kita buka standar satunya, kita nggak bisa starter, ada safety-nya. Tapi dia belum ada parking brake lock di bagian sebelah kiri sini. Jadi kalau dulu yang punya beginian nggak usah, cuma Vario doang ya. Nah, ini Suzuki Skywave udah ada. Nah, sekarang bagaimana soal rasa berkendaranya gitu ya. Pertama kita mulai bahas dari posisi mengemudinya. Nah, ini posisi mengemudinya tuh menurut gue enak. Kenapa? Karena nih lihat, tangan kita itu nggak terlalu maju, pas gitu ya. Terus juga kita bisa nyetir motornya dengan tegak gitu. Jadi nggak bikin pegel kalau kita harus bungkuk gitu ya. Dan juga buat posisi boncengan pun ini juga masih enak. Kita ke belakang sini ya. Dan kita dapat pegangan di belakang yang masih proper gitu kan. Beberapa motor zaman sekarang tuh pegangannya nggak ada di belakang kan, nggak ada behelnya lagi. Ini masih enak. Jadi buat dipakai buat boncengan, terus buat sehari-hari gitu. Kalau kita sebagai pengendaranya, ini juga enak banget motornya. Terus juga motornya juga larinya lumayan. Memang tidak sekencang motor 125 cc atau 150 cc yang sekarang-sekarang ini. Tapi untuk zamannya, motor karbu 125 cc ini larinya lumayan. Tapi bensinnya lumayan boros juga. Jadi seperti gue bilang tadi, 4,7 liter itu rasanya agak sedikit kurang. Harusnya ditambahin karena cepet banget ngisi bensin lagi, ngisi bensin lagi, ngisi bensin lagi. Maklum ya, motor jadul belum injeksi. Terus getaran mesinnya, dia itu memang belum sehalus motor-motor zaman sekarang udah pakai mounting lebih bagus ya. Kalau ke bagian tangan sini memang agak sedikit bergetar, tapi nggak terlalu parah sih. Ya, motor zaman dulu memang nggak seperti motor zaman sekarang. Dan juga motor ini meskipun dia kelihatannya besar, gede, ini dipakai buat slap-slip tuh lincah. Jadi motor itu masih tergolong ramping dan enak banget dipakai buat manuver. Jadi kalau kalian naik Skywave zaman dulu itu mungkin kayak wah itu naik motor yang paling wah pada zamannya, karena dari sisi pengendalian enak, suspensi enak, duduknya enak,
larinya juga enak. Paling minusnya cuma di borosnya aja. Oke, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Buat teman-teman mungkin yang masih punya atau pernah miara Suzuki Skywave, bagaimana rasanya bisa komen di bawah dan bagaimana merawatnya. Karena pasti masih banyak juga nih yang pengen motor ini karena bentuknya keren sih. Menurut gua meskipun sekarang udah 2020, motor tahun 2008 ini dibandingkan dengan motor-motor zaman sekarang bentuknya masih menarik perhatian. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Hanif. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!